Salam dalam cinta Allah di dalam Yesus Kristus kepada Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil Klasis Yapen Selatan di mana saja Anda berada. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan menikmati segala cinta kasih Tuhan. Pemirsa Tabura Injil di mana saja Anda berada, hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terpilih dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Kitab Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-38. Injil Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-38. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, hendaklah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat hanya kepadamu, ya Tuhan Allah di surga. Oleh karena cintamu yang besar di dalam diri Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Tuhan, dalam program Tabura Injil, kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami juga mengucap syukur karena di hari ini merupakan hari kasih sayang. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kasih sayang-Mu senantiasa menyertai jalan hidup kami. Kasih sayang-Mu senantiasa menolong kami untuk terus mengerti segala maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan, bahkan Engkau akan menolong kami untuk melakukannya. Tuhan, kami sudah siap. Berfirmanlah kepada kami. Ampunilah dosa kami, sebab kami telah bersedia diri untuk membaca, merenungkan akan kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir dari pemberitaan firman Tuhan dalam program Tabura Injil. Terjadi di dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami, dan di dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus, penolong dan penghibur yang sejati. Amin. Injil Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-38. Saya akan membacanya bagi kita di saat ini. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dinyatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menaruh Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Pemirsa Tabura Injil, demikian firman Tuhan bagi kita. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Dari bahagian pembacaan firman Tuhan Injil Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-38, tema yang hendak kita renungkan adalah makna kesengsaraan Yesus bagi manusia. Makna kesengsaraan Yesus bagi manusia. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan hari ini
Yesus sendiri menyampaikan bahwa ia akan menjalani penderitaan. C.S. Song dalam bukunya Allah yang turut menderita berkata begini, menurut orang Yunani, tindakan ini tidak masuk akal. Dan menurut orang Yahudi, menjadi batu sandungan. Mesias yang menderita adalah pengertian konyol bagi orang-orang Yunani yang berbudaya tinggi. Sebab yang dipahami dalam negara kota Athena, yang dapat membanggakan salah satu sistem politik paling canggih di dunia purba, tentulah seorang raja bijaksana yang penuh kearifan, kuasa, dan kemuliaan. Ia haruslah seorang penguasa yang hidup dari darah para budak-budak, dilengkapi dengan kecakapan militer, memimpin tentaranya ke medan perang, menaklukkan wilayah-wilayah lawan, dan memperbudak para lawan. Kemesiasannya harus dibangun dan dimantapkan oleh kemampuannya membuat orang lain menderita, menyembahnya, dan merintih dalam siksaan. Tetapi Yesus memutuskan diri dengan budaya politik yang membela dan mendukung kelas penguasa yang kuat dan menyiksa atau mengisap massa. Dia memutuskan bahagian itu dan turut menderita seperti rakyat kecil yang tidak berdaya. Pemirsa tabura Injil yang diberkati Tuhan, Yesus sebagai Mesias yang menderita menjadi prototipe Mesias-Mesias kecil yang menderita di seluruh sejarah umat manusia. Yesus rela menjalani penderitaannya karena Allah menyiapkan rencana keselamatan bagi manusia. Dan tindakan penyelamatan ini adalah hal yang paling utama bagi Allah dalam sejarah umat manusia. Rencana besar Allah diwujud nyatakan dalam diri Yesus lewat kelahirannya, pelayanannya, bahkan kematian dan kebangkitannya. Jadi jelaslah bahwa Yesus mengalami kesengsaraan karena diizinkan Allah supaya manusia dapat diselamatkan. Lalu timbul pertanyaan, mengapa manusia diselamatkan? Menurut pendeta Dr. Stephen Tong dalam bukunya yang berjudul Hati yang Terbakar, dia berkata, karena manusia adalah ciptaan tertinggi. Allah menciptakan manusia dengan kemuliaan dan kehormatan. Itu sebabnya Yesus diturunkan menjadi juru selamat, bukan untuk menyelamatkan malaikat-malaikat, bukan untuk menyelamatkan binatang-binatang, bukan untuk menyelamatkan makhluk-makhluk lain, tetapi hanya untuk menyelamatkan manusia. Karena manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah sendiri. Dan Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mencintai dunia ini. Ia tidak ingin manusia binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus adalah anak domba yang mulia, yang kudus, yang suci. Anak domba itulah yang mengganti umat manusia yang berdosa. Pemirsa tabura Injil yang diberkati Tuhan, Yesus Kristus telah menyelamatkan kita dan terus memanggil, mari ikutlah aku. Tidak ada satu orang hebat di dalam dunia ini yang mau berkorban nyawa tanpa dosa seperti Yesus Kristus. Sokrates pun tidak, Nabi pun tidak. Hanya Yesus saja yang sanggup memberi yang terbaik bagi manusia. Cintanya begitu luar biasa, sehingga kata Mother Teresa dalam buku Anugerah-Anugerah Cinta, dia berkata begini, cinta Allah tidak terbatas. Cinta itu tidak dapat diukur dan dalamnya tidak dapat diduga. Cinta itu ditunjukkan dengan kehidupan dan kematiannya. Sekarang, marilah kita tempatkan diri kita dalam gambaran cinta itu. Pasti juga ada cinta tak terbatas dalam diri kita yang mendorong kita
untuk mempersembahkan diri kita seutuhnya kepada Allah. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, akhirnya cinta Allah kepada manusia sudah nyata dalam diri Yesus Kristus. Dia sudah menyelamatkan kita. Terimalah cinta itu dan jangan pernah memadamkannya. Nyalakan terus api cinta itu dan bagikanlah kepada sesamamu. Aku mencintaimu. Aku hanya mencintaimu dengan cinta yang tidak akan pernah mati sampai matahari tak bersinar lagi dan bintang-bintang meredup dan kitab penghakiman dibuka. Puisi dari Bayard Taylor, dikutip dari buku 1001 Ways to Say I Love You. Dan pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, selamat Hari Kasih Sayang. Kiranya kita terus menyalurkan cinta kasih kita bagi sesama. Teristimewa cinta kita yang tulus hanya kepada Tuhan Allah di dalam diri Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Amatlah besar cinta Tuhan bagi kami. Kami bersyukur sebab Engkau selalu ada dengan cinta-Mu yang luar biasa. Hari ini kami mensyukuri hari yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Cinta kasih-Mu terus kami nikmati di sepanjang hari-hari hidup kami. Entah keadaannya baik, entah buruk, tetapi selalu kami melihat ada cinta kasih Tuhan yang sempurna dalam jalan hidup kami. Tuhan, kebenaran firman-Mu telah disampaikan. Tuhan, sempurnakan firman ini dan meteraikan firman-Mu dalam lubuk hati kami, dalam lubuk pemirsa Tabura Injil, di mana saja mereka berada. Dalam keadaan dan kondisi apapun, Tuhan mampukan mereka. Tetapi mampukan hamba-Mu sebagai pemberita Injil. Hari ini kami mohon ya Tuhan, memberkati setiap pemirsa yang dengan setia membaca, merenungkan, bahkan melakukan kebenaran firman. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Tunjukkan cinta-Mu bagi setiap pemirsa Tabura Injil di mana saja berada. Dalam kehidupan mereka, baik pribadi, keluarga, dan pekerjaan, serta tanggung jawab. Dalam perasaan yang sedih, yang senang, Tuhan, kami tahu Engkau sanggup melawat kehidupan kami sekalian. Bapa di dalam surga, hari ini kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang telah menyediakan media ini untuk setiap hamba-hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang adalah pedoman, yang adalah pelita, yang adalah pegangan dalam hidup kami. Biarlah hamba-hamba-Mu diberi kesehatan dan kekuatan, baik pribadi dan keluarga. Biarlah Tuhan membuka tingkap langit-Mu, curahkanlah berkat senantiasa atas hidup mereka. Kami juga berdoa bagi badan pekerja klasis dan semua perangkat yang ada, yang terus menopang program ini. Tuhan memberkati. Ya Tuhan Allah kami, jika dalam hidup kami, ketika Engkau memberikan kepada kami cinta yang sempurna, sering kami tidak menerimanya dengan baik. Kadang kami mengabaikan cinta-Mu dan lebih memilih cinta lain. Tetapi cinta-Mu selalu sempurna dalam jalan hidup kami. Kami mohon Tuhan mengampuni kami, mengasihani kami, untuk selalu ada bersama-Mu. Ya Bapa di dalam surga, kami akan mengakhiri seluruh rangkaian program Tabura Injil dalam pemberitaan firman Tuhan. Tetapi biarlah program ini terus bergema, terus menolong pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, ya Tuhan kami, itulah doa kami. Harapan kami ya Tuhan, untuk selalu dekat dengan-Mu. Dan biarlah pemirsa yang selalu setia mendengarkan, menyaksikan program Tabura Injil selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami,
kami sudah berdoa dan menutup seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Amin. Pemirsa Tabura Injil di mana saja Anda berada, terima kasih telah menyaksikan program Tabura Injil Klasik Siapen Selatan. Semoga esok dan seterusnya pemirsa Tabura Injil tidak pernah bosan-bosan untuk mendengarkan program kami, program Tabura Injil teristimewa dalam pemberitaan firman Tuhan, dan biarlah setiap pemberitaan firman Tuhan dalam program ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu, Saudara, anak-anak di mana saja Anda berada. Akhirnya, selamat menikmati cinta kasih Tuhan. Selamat hari kasih sayang. Sampai berjumpa di lain waktu. Tuhan menyertai kita sekalian. Shalom.